Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari di mana Indonesia merdeka. Indonesia tidak lepas dari semua masalah yang datang, namun di tengah tantangan dan masalah bangsa ini tetap tegak berdiri. Pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI melaksanakan sidang pertama, merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara merdeka, di mana ada 3 tokoh yang mencarankan konsep dasar negara, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang meliputi satu kebangsaan, di mana menurut Soekarno bangsa Indonesia tidak boleh hanya satu golongan, salah satu agama, salah satu ras, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di wilayah Indonesia. Seperti saat ini, kita dari Sabang sampai Merauke bersaudara, walaupun beda suku, agama, adat, kebudayaan, dan tetapi kita tetap satu. Yang kedua yaitu adalah internasionalisme, di mana menurut Soekarno tidak hanya cinta Indonesia tetapi kecintaan terhadap perdamaian dunia. Yang ketiga yaitu selanjutnya mufakat atau demokrasi, di mana menurut Soekarno mempercayai mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, di mana Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan itu hanya nihil. Kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Soekarno menganggap prinsip saling menghormati antar budaya, agama, ras, suku, di mana itu adalah sebuah keharusan. 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila, dan Trisila menjadi satu, yaitu gotong royong. Sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 asas itulah kita mendirikan Indonesia yang kekal dan kokoh, kata Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 menyelesaikan Piagam Jakarta, tetapi sebelum disahkan Piagam Jakarta, pada sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur semua tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, artinya juga seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sumber segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Kedua, suasana kebatinan atau Geestchen ground dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Yang kelima, sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara, serta pelaksanaan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai negara Republik Indonesia dikembalikan. Kesimpulannya ialah Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala ketatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang mempunyai dan sesuai dengan jiwa dan bangsa Indonesia. Sebagai pilar utama negara Indonesia memiliki urgensi yang tak terbantahkan. Tak bisa dipungkiri, Pancasila jadi fondasi keberagaman dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, tantangannya banyak sekali.
Pertama, keberagaman budaya dan agama di Indonesia jadi momok utamanya. Banyak pemikiran beberapa yang harus diakomodasi oleh Pancasila. Tantangannya bukan cuma menjaga keberlanjutan, tapi juga menekankan potensi konflik, apalagi dalam era globalisasi seperti ini. Arus informasi dari luar bisa menjadi ancaman buat kesatuan yang udah dibangun. Selanjutnya ekonomi. Pancasila menjamin keadilan sosial ekonomi, tapi pelaksanaannya nggak selalu mudah. Ketidaksetaraan ekonomi bisa bikin kekacauan, dan itulah yang harus diatasi. Terus terang, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu itu sangatlah susah. Politik juga jadi tantangan berat. Pancasila punya prinsip demokrasi, tetapi realitanya politik identitas dan korupsi masih sering terjadi. Harus jelas bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, enggak cuman sandiwara politik semata. Globalisasi membawa tantangan baru. Budaya luar bisa menyerang melalui media sosial dan teknologi. Pancasila mesti bisa bersaing tanpa kehilangan identitasnya. Bahasa yang gaul dan teknologi pun jadi kunci buat memastikan pesan Pancasila tetap relevan di tengah arus informasi yang cepat. Gak bisa dipungkiri menjaga Pancasila nggak gampang, tapi urgensi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Nggak semua ada pilihannya, tapi kita harus bersama-sama hadapi tantangan ini untuk menjaga keutuhan dan keberhasilan negara kita. tanah air